Polres Bang, kita sama yang Fadel. Ada yang terbaru? Kalau yang terbaru yang saya dapat informasi dari pihak penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh pihak terlapor. Artinya apa yang menjadi kemauan itu semuanya sudah dilakukan pemeriksaan. Jadi siapa yang diperiksa saya tidak tahu, tapi informasi yang saya terima apa yang diajukan namanya saksi yang meringankan ataupun ada ahli yang diajukan oleh pihak yang terlapor itu sudah ditindaklanjuti oleh penyidik dengan memanggil nama-nama yang diajukan. Seperti itu update yang terakhir ya. Tapi yang lebih mendetail lagi alangkah baiknya hari Senin coba tanya ke Ibu Umas. Karena saya pada informasi yang terakhir itu baru beberapa hari yang lalu yang saya terima dari pihak penyidik memanggil beberapa saksi termasuk dokter yang melakukan USG. Itu informasinya seperti itu. Tapi secara mendetail seperti apa dan sebagainya saya tidak tahu. Untuk gelar perkara khusus itu memang sudah dilakukan atau seperti Saya tidak tahu itu. Karena itu menjadi kewenangan penyidik dan apakah penyidik melakukan gelar khusus atau bagaimana saya tidak paham. Ya. Untuk dinas PPA sendiri udah jadi saksi buat dari pihak Informasinya dipanggil ya, tapi dipanggil kapan saya tidak tahu. Karena banyak hal-hal yang saya tidak mungkin bisa jangkau. Seperti itu. Bang, Laura masih berada di rumah aman? Informasi terakhir seperti itu ya. Tapi informasi yang terakhir ini kan saya sudah cukup beberapa hari ini saya nggak ada menindaklanjuti untuk datang. Tapi informasi saya telepon Ibu Kanit, informasinya seperti itu. Jadi cuma dia bilang lagi melakukan pemanggilan. Untuk komunikasi dengan dari kita Mirzani sendiri dengan Laura seperti apa? Wah, tanya Niki tadi. Pas kalau ada Niki tanya aja ya. Di kondisi Laura sekarang Kalau belum ada informasi apa-apa dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, berarti dalam keadaan sehat-sehat walafiat, nggak ada apa-apa. Mungkin rencana pemanggilan lo untuk dimintai keterangan kapan Bang? Ini kan Itu penyidik yang tahu. Sepertinya pasti dilakukan pemeriksaan dan pemanggilan. Bang, ini kan jangka waktunya kan sudah lama nih Bang. Mungkin ada kemungkinan sih Laura sendiri akan pulang ke rumah Niki Bang. Maksudnya gimana? Maksudnya kan sekarang kan di rumah aman ya. Ya. Laura sendiri kan udah lama nih Bang jaraknya nih yang dari kasus ini. Kan ini kan dalam proses ya, jadi itu dalam rangka proses pemeriksaan, proses penyidikan. Kepentingan penyidikan itu pasti yang memahami nanti dari pihak penyidik. Apakah tetap di rumah aman, ataukah nanti di rumahnya Nikita, ataukah masih diperlukan dia tetap di rumah aman. Saya tidak bisa memberikan jawaban karena saya tidak punya kewenangan untuk menjelaskan itu. Tapi dari Laura sendiri ada keinginan ingin pulang nggak? Nanti kalau ketemu Laura saya tanyakan. Bang, ada kemungkinan Laura di konflik dengan Fadil nggak sih Bang? Katanya nggak diizinkan, bukan Bang? Bukan tidak diizinkan, relevansinya apa? Dikonfrontir gitu Bang? Konfrontir itu kalau ada dua orang memberikan keterangan yang berbeda. Misalnya Anda bilang yang memukul ada namanya Budi. Habis itu ada lagi si C bilang yang memukul namanya Yanto. Nah kan berarti kan ada dua orang memberikan keterangan yang berbeda. Adanya sebuah peristiwa itu dikonfrontir. Yang benar siapa? Berarti tidak ada kemungkinan Laura dikonfrontir sama Fadil gitu Bang? Iya, dikonfrontir untuk apa? Kan pertanyaannya itu. Kalau dikonfrontir untuk apa? Kira-kira yang akan ditanyakan apa? Tentang perasaannya atau gimana, atau benar kejadian yang sebenarnya? Saya kan tidak ngurusin perasaan. Kejadian yang benar kan? Kalau Anda mau tanya perasaan, jangan ke saya. Nanti cari yang bagian ahli perasaan. Bang, infonya kan hari Jumat kemarin padahal kan kabar menurut Pak Rasman katanya akan menerima surat untuk Nggak paham saya. Kalau hal-hal yang langsung kepada terlapor, saya tidak mungkin bisa menjangkau karena itu menjadi kewenangan penyidik yang akan menyampaikan. Kalau sampai saya tahu, bagaimana saya bisa tahu sedangkan saya bukan menjadi orang yang menjadi pengacaranya terlapor. Jadi saya nggak paham. Tapi nanti kalau misalnya Humas menyampaikan, berarti benar.
Tapi kalau saya tidak tahu. Yang artinya tanggapan abang sendiri gimana sih dengan Ya prosesnya memang harus berjalan. Harus berjalan prosesnya seperti itu. Bang, ini kan masih mau pemeriksaan, masih terus berlanjut pemeriksaan dari saksinya Fadel sendiri ya Bang. Apakah dari Niki sendiri nantinya akan menambah lagi bukti atau apa? Lebih dari cukup. Karena saksi kami sebagaimana yang berkali-kali saya sampaikan mengetahui peristiwanya secara berbeda-beda. Jadi ada 10 saksi, kalau tidak salah dari 10 saksi itu 8 kalau nggak 7, mohon maaf kalau salah, itu mengetahui peristiwanya berbeda-beda. Jadi ada peristiwa yang tahu di bulan Maret, makanya saya yang tahu, saya yang mengikuti, saya yang mendampingi, saya tahu persis peristiwa itu. Bahkan ada beberapa saksi yang juga saya daftarkan di LPSK. apakah yang kejadian bulan Maret, April, Juni itu ada terdapat di dalam laporannya Niki? Oh iya, dalam laporan itu, dalam peristiwa itu, dalam keterangan saksi, saksinya menjelaskan dengan apa yang dia ketahui. Misalnya si A bercerita, saya mengetahui peristiwanya di bulan Maret sampai bulan Mei misalnya, seperti itu. Bang, saksi dari luar negeri itu gimana Bang? Mungkin bisa diceritain. Sudah diperiksa? Artinya 2 sudah diperiksa, sudah menyampaikan, sudah menegaskan, bahkan sudah menandatangani semua berita acara. Dia datang khusus, saya minta supaya hadir. Alhamdulillah dia mau hadir karena dia merupakan saksi yang mengetahui, yang berkomunikasi dengan korban. reaksi Niki sendiri seperti apa Bang begitu ada saksi dari luar negeri? Ya, dia berterima kasih karena membantu mengungkapkan peristiwa ini. Dan Niki sendiri sudah cukup ya Bang untuk dimintai keterangannya? Cukup. Berarti bisa bilang yang saksi dari luar negeri itu sebagai saksi kunci untuk melengkapi benar. Semuanya saksi kunci, Pak. Tidak ada yang tidak saksi kunci karena mereka mengetahui peristiwanya berbeda-beda dengan kejadian yang berbeda, tapi keterangannya itu luar biasa. Misalnya si A taunya ada hal-hal yang memang buat kita kaget. Saya katakan kaget karena dia tahu sekali. Tapi ada juga saksi yang kebetulan dia yang menjemput, dia yang ingin mengantar di satu tempat. Itu beda-beda. Berarti lebih dari 1 orang Bang ya yang dari luar negeri? Seingat saya 1. Bang, dari sekian banyak saksi yang diperiksa, terus abang juga bilang ada kejadian bulan April, Mei, Juni yang ada di laporan Niki. Dari semua yang sudah dikumpulkan dapat dipastikan nggak Bang? Dapat dikatakan nggak Fadel akan segera mendekam di jeruji besi Bang? Tanya Humas. Enak itu jawabannya. Humas itu yang pintar jawab yang begini. Tapi kemungkinan dari Bang Fahmi berapa persen nih Bang? Kenapa? Kemungkinan dari Bang Fahmi berapa persen? Dia keyakinan? Saya kan nggak. Kan abang juga ikut saya kan mendampingi bukan nih. ahli hitung-menghitung, ahli hukum. Kalau ahli hukum yang saya laporkan adalah dugaan tindak pidana. Kalau dugaan tindak pidana, saya akan mengerucut kepada pasal yang saya laporkan. Pasal yang saya laporkan itu ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Menurut KUHP, pasal-pasal seperti ini ada kewenangan alasan objektif untuk melakukan penahanan. Jadi itu teorinya yang ada di KUHP. Nah, kalau menurut prosedur hukumnya sendiri ini kan nanti pemeriksaan dari saksinya Fadel juga sudah dipenuhi, artinya semua sudah diperiksa kembali, berarti aturan hukumnya tinggal menetapkan tersangka. Prosesnya seperti itu. Proses hukumnya, proses itu pasti kalau penyidikan pada saat semua diperiksa, siapa yang dilaporkan, kalau memang ditemukan cukup minimal 2 alat bukti, penyidik punya hak untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Bang, kalau misalnya Fadel jadi tersangka, Niki jadi hancurin rumah Fadel Bang? Nanti kalau ketemu Niki tanya. Ya, oke?